warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Ustazah Ika. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, muatan pelajaran IPA, siklus hidup hewan. Pembahasan materi hari ini, yang pertama tentang daur hidup hewan, dan yang kedua upaya pelestarian tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta telah memberikan kehidupan yang sempurna. Keindahan yang diciptakannya telah membawa diri seorang hamba memantapkan keimanan terhadap kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Insyiqaq ayat 19, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Kupu-kupu merupakan serangga yang cantik dengan berbagai corak warna pada tubuhnya. Sebelum menjadi hewan cantik, mulanya adalah hewan yang menjijikkan bagi sebagian orang, yaitu ulat. Apa itu daur hidup? Daur hidup atau siklus hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Daur hidup hewan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu daur hidup hewan dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Selanjutnya kita akan membahas daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Contohnya ada kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Contoh metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur kupu-kupu. Telur kupu-kupu berada di permukaan daun, kemudian telur ini akan menetas menjadi ulat. Ulat memakan dedaunan, nantinya ulat ini akan mengeluarkan semacam benang sutra untuk melekat pada daun atau batang. Lalu, ulat melepaskan kulitnya dan akhirnya akan berubah jadi kepompong. Kepompong memiliki kulit yang keras. Setelah melewati masanya, kepompong pecah menjadi kupu-kupu. Akan membahas metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang menetas mirip dengan induk tapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk. Contoh metamorfosis tidak sempurna ada capung, kecoa, dan belalang. Ustazah Ika akan memberikan salah satu contoh metamorfosis pada belalang. Belalang dewasa siap bertelur, kemudian telur menetas menjadi belalang muda yang bentuknya mirip belalang dewasa. Akan tetapi, belalang muda belum memiliki sayap atau disebut dengan nimfa tak bersayap. Anak-anak bisa memperhatikan di gambar ya. Kemudian, belalang muda akan berganti kulit beberapa kali dan akhirnya tumbuh menjadi belalang dewasa. Ya, selanjutnya kita akan membahas daur hidup tanpa metamorfosis. Contohnya ada beberapa di sini, ada ayam, kucing, kambing, burung, dan ikan. Kita akan memberikan salah satu contoh metamorfosis pada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam perlu dierami kira-kira 21 hari agar dapat menetas. Setelah pertumbuhan bakal anak ayam di dalam telur sempurna, telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam ini bertubuh kecil dengan bulu-bulu halus.
Semakin lama anak ayam tumbuh menjadi semakin besar. Bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Selanjutnya akan memasuki tahap ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam akan berkembang biak dan akan menghasilkan telur. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan dan hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan perlu kita lestarikan agar tidak punah. Poin yang pertama, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Ada beberapa macam, tapi di sini Ustazah hanya menyebutkan 2, yaitu diantaranya yang pertama kebun koleksi. Contoh, kebun kelapa di Bone-Bone dan kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua, kebun botani di Bogor yang terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas upaya pelestarian hewan. Ada beberapa contoh, diantaranya yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Yang kedua, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Dan yang ketiga, membuat undang-undang perburuan. Baik anak-anak, demikian materi penjelasan dari Ustazah Ika. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap semangat belajar dari rumah ya. Mari kita akhiri dulu belajar pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustazah Ika, minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.